Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Nursilawati dari SMA Negeri 1 Terusan Menyai, Lampung Tengah, Lampung. Pada video kali ini, saya ingin menampilkan bukti karya penerapan penilaian formatif pada pembelajaran matematika dengan strategi puzzle Mahat Indonesia, puzzle makanan sehat Indonesia. Kegiatan asesmen dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran berkelanjutan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Asesmen formatif dilakukan untuk memantau dan memperbaiki proses kegiatan pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian ini lebih menekankan pada umpan balik bagi murid atas proses belajar yang telah dilakukan, sehingga dapat mendorong proses belajar aktif sebagaimana yang menjadi prinsip dasar pembelajaran kurikulum merdeka berpusat pada murid. Tugas atau peran dan tanggung jawab guru dalam asesmen formatif adalah mengumpulkan informasi yang dapat membantu guru mendapatkan umpan balik dan tindak lanjut dari hasil proses belajar yang dilakukan. Pada pertemuan ini, saya menggunakan model penilaian dengan teknik exit slips. Exit slips adalah jawaban tertulis atas pertanyaan yang diberikan guru pada akhir pelajaran untuk mengetahui pemahaman murid terhadap pencapaian kompetensi yang dipelajari hingga akhir pertemuan. Guru dapat mengetahui dengan cepat murid yang sudah paham, murid yang membutuhkan sedikit bantuan, dan murid yang akan membutuhkan pembelajaran yang lebih banyak mengenai konsep-konsep tersebut. Saya menggunakan asesmen formatif dengan metode belajar yang sederhana, yaitu menyusun puzzle makanan sehat Indonesia. Instrumen ini dapat memberikan informasi mengenai kompetensi yang harus ditingkatkan murid, sehingga informasi yang didapatkan dapat menunjukkan pencapaian karakter profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan karakter berkebinekaan global, mandiri, berpikir kritis, dan bergotong royong. Prinsip asesmen formatif adalah tidak beresiko tinggi, artinya bahwa hasil yang didapatkan tidak menentukan nilai-nilai raport atau keputusan kenaikan kelas atau kelulusan siswa ataupun keputusan-keputusan penting lainnya. Bentuk asesmen tidak tertulis dalam pembelajaran ini adalah diskusi kelas dan produk. Diskusi kelas dapat mengembangkan kemampuan murid dalam berkomunikasi dan mengemukakan pendapat di depan umum. Produk yang dihasilkan adalah rangkaian puzzle bergambar tentang makanan sehat Indonesia. Produk ini dapat mengembangkan kreativitas murid, menanamkan pengertian tentang presentasi, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, dan mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila tentang kebinekaan budaya Indonesia. Sedangkan bentuk asesmen formatif tertulis yang saya gunakan dalam pertemuan ini adalah refleksi atau penilaian diri sendiri dan penilaian teman sejawat. Hasil refleksi dapat digunakan oleh guru untuk melihat sisi lain murid selama proses kegiatan belajar sedang berlangsung. Tantangan yang saya hadapi dalam menyusun asesmen formatif ini adalah karakteristik dan tingkat kemampuan murid yang berbeda, sehingga dalam penyusunan asesmen perlu mempertimbangkan metode pembelajaran yang menantang, yang memungkinkan seluruh murid terlibat dalam asesmen formatif ini, serta perspektif sosial emosi murid. Sumber daya yang saya perlukan dalam penerapan asesmen ini adalah rancangan ATP, TP, dan modul ajar, serta instrumen penilaian berupa kertas puzzle dan lembar penilaian diri. Rancangan pembelajaran adalah 5 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama hingga pertemuan keempat, murid dan guru akan melakukan kegiatan pembelajaran, mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat, dan menyelesaikan masalah kontekstualnya. Dan pada pertemuan kelima, akan didesain untuk melakukan asesmen formatif berbasis game pembelajaran dengan media kertas puzzle menyusun gambar tentang makanan sehat Indonesia. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada pertemuan kelima dimulakan dengan pendahuluan, yaitu memberikan salam,
berdoa, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam rangka menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran serta penyampaian metode pembelajaran dan teknik penilaian yang akan digunakan. Saya membagi murid dalam 6 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Masing-masing kelompok terdiri dari murid dengan kemampuan dan kesiapan belajar yang beragam dengan tujuan agar dalam kelompok tersebut terbentuk pembelajaran teman sejawat. Data kesiapan belajar diperoleh dari hasil game kuisis yang dimainkan peserta didik pada akhir pembelajaran pertemuan keempat. Setiap kelompok akan memperoleh lembar puzzle persegi yang terdiri dari 9 kotak bernomor dan 9 potongan puzzle soal permasalahan matematika yang harus diselesaikan. Setiap soal yang dapat mereka selesaikan dengan benar dapat ditukarkan dengan potongan puzzle bergambar sesuai dengan nomor soal yang dapat mereka selesaikan. Masing-masing kelompok akan memperoleh gambar makanan sehat Indonesia yang berbeda. Setiap kelompok akan mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan saling bertukar informasi penyelesaian permasalahan matematika, dan kemudian mempresentasikan produk atau gambar hasil kerja mereka dalam kegiatan kolaborasi. Pembelajaran scaffolding atau pembelajaran pemberian bantuan digunakan sebagai gambaran di mana guru memberikan bantuan sementara kepada murid untuk membantu mereka menyelesaikan tugas atau mengembangkan pemahaman, sehingga pada nantinya siswa diharapkan dapat mengerjakan tugas yang serupa sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Dan hal ini melambangkan diferensiasi proses. Murid akan mempresentasikan hasil kerja kelompok secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu lain. Pada kegiatan penutup, guru bersama murid merefleksikan pengalaman belajar dengan membagikan instrumen penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Berdasarkan data dari hasil penilaian formatif, guru dapat mengetahui bagian mana dari materi atau kompetensi yang telah dikuasai dan apakah masih ada bagian yang belum dikuasai dengan baik. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah rancangan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Dampak penerapan asesmen formatif adalah mengetahui sejauh mana ketercapaian materi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Faktor penentu keberhasilan kegiatan ini tentu saja rancangan pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, dan produktif antara guru dan murid, sesama murid, serta antar murid dan materi belajar. Demikian bukti karya penerapan penilaian formatif pada pembelajaran matematika dengan strategi puzzle Mahat Indonesia. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Bergerak bersama, rayakan, merdeka, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.